Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Mudisa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada sahabat Mudisa semuanya dimanapun berada untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui oleh sahabat Mudisa semuanya yang berbahagia, jadi pada hakikatnya puasa itu adalah meninggalkan syahwat atau nafsu. Jadi ada istilah itu meninggalkan nafsu syahwat gitu. Yang mana hukum asal dari nafsu syahwat ini adalah mubah. Seperti nafsu pengen makan, nafsu pengen minum, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dari hal-hal yang biasanya boleh dilakukan pada siang hari itu sampai pada waktu maghrib, dari terbitnya fajar atau dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ini. Istilahnya dari sebelum subuh, yaitu masuk subuh itu sampai pada waktu masuk maghrib. Begitu sahabat Mudisa. Nah, tentunya hal itu harus dilatih sejak kecil. Karena tanpa latihan, kita semua itu tidak akan mampu melakukannya. Alhamdulillah, sahabat Mudisa dimanapun berada, banyak yang sudah melakukan ibadah puasa ini. Semoga pada ibadah puasa ini tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mensukseskan sampai pada akhir Ramadan nanti. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Jadi sahabat Mudisa, jangan sampai ibadah puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Karena sebagaimana hadis tadi, itu banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia dapatkan hanyalah
lapar dan dahaga saja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena puasanya itu disertai dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa itu sendiri. Juga dari tingkatan-tingkatan orang yang menjalankan puasa di sini, sebagaimana tema yang saya paparkan tadi, jadi tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, di sini sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3. Jadi beliau berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang berbunyi I'lam anna sauma salasun darajatin saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khusus. Jadi ketahuilah di sini bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi yang pertama adalah puasanya orang sebagaimana pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang khusus. Dan yang ketiga adalah puasanya orang yang terkhusus. Nah, bagaimana kelanjutannya di sini? Wa amma sumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'is sahwati. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan puasanya orang secara umum? Yaitu di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, puasanya orang yang umum itu adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Lalu bagaimana dengan puasanya orang yang khusus? Di sini dijelaskan wa amma sumul khusus wa huwa sumus sholih fa huwa kaffus sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asam. Jadi puasanya orang yang khusus di sini adalah puasanya orang-orang soleh. Gimana puasanya orang-orang soleh ini? Jadi bukan hanya puasa menahan perutnya tadi dari kemasukan makanan-makanan saja dan minuman, namun juga mencegah matanya, telinganya, lidah, tangan dan kaki, semua anggota badan itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini adalah puasanya orang yang khusus. Kemudian yang ketiga, wa amma sumu khususil khususi. Jadi bagaimana dengan puasanya orang yang khusus dan sangat khusus di sini? Wa amma sumul khususil khususi fasaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati wa kuffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati wa yahsul fitratu fi hadasaumi bil fikri fima siwallahi azza wa jalla. Jadi puasanya orang yang khusus dan terkhusus di sini adalah puasa hati. Jadi selain dari anggota badannya juga yang berpuasa, tangannya, matanya, kakinya mencegah dari hal-hal yang mendatangkan dosa, demikian juga hatinya. Nah, di sini dijaga. Hatinya dijaga dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran dunia. Dan mencegah dari segala hal selain Allah secara kafah, secara total.
Dan puasa yang dilakukan oleh tipe orang yang ketiga ini itu dapat digolongkan menjadi puasanya yang dilakukan oleh para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, dan juga orang-orang yang soleh lainnya. Karena ini adalah menghadapkan semangat, tekad kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan puasa yang menurut Imam Al-Ghazali di sini saya kategorikan itu adalah tingkatan puasa yang teratas. Jadi dari beberapa tingkatan orang-orang yang berpuasa, setelah kita tahu tentang tingkatan tersebut, jadi kita dapat bermuhasabah sampai di mana tingkatan kita berada, wahai sahabat Mudisa, tentang puasa yang kita lakukan ini. Apakah puasa kita itu termasuk tingkatan yang nomor 1, yaitu hanya menahan diri dari makan dan minum saja, atau tingkatan kedua, yakni orang yang termasuk menjaga diri dari menahan diri, bukan hanya lapar, tapi juga matanya, tangan, lisan, dan semua anggota badan kita dijaga dari berbuat dosa, atau sampai pada tingkatan yang terakhir termasuk hati kita. Nah, di sini berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa kita hanya untuk Allah semata. Jadi semoga puasa kita di bulan ini menjadi puasa yang lebih bermakna dan tingkatannya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga puasa kita menjadi puasa yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.